Mungkin teman-teman atau sobat sekalian pernah mendengar barisan kata-kata atau iklan yang terkenal ya pada masanya dengan mengatakan apapun makanannya, minumannya teh sostro. Nah, kelihatannya PDIP ini terinspirasi dengan barisan iklan ini dengan mengatakan apapun masalah yang mereka hadapi ya sumbernya atau asalnya adalah Jokowi. Paling tidak itulah yang kemudian mendasari mengapa kemudian mereka melalui sekolah partai menghadirkan tes psikotes atau kejiwaan bagi kader-kader mereka yang akan dikirim atau mungkin yang sudah berada di instansi atau lembaga-lembaga negara. Nah, benarkah bahwa segala sesuatunya itu adalah karena Jokowi? Ya, dan sebenarnya mau mengatakan siapa sebenarnya yang harus dites kejiwaannya, ya, para kader atau para elit-elitnya. Kita tidak tahu. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita untuk meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argumen. Ya, teman-teman, kita mengundang teman-teman untuk membangun komentar yang rasional, yang bernalar, usahakan jauhkan diri dari caci maki, hina menghina, karena kita sedang berusaha untuk belajar berkontribusi untuk bangsa dan negara ini dengan membangun salah satu pilar demokrasi adalah kontribusi opini kita yang berbasis pada pemikiran-pemikiran yang rasional. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas tentang PDIP dan tes kejiwaannya, kita mau sharingkan ya berita baik tentunya buat teman-teman, sobat bukan partai politik yang ingin memiliki investasi sebidang tanah 10x20 di sekitar IKN. Ya, sekali lagi teman-teman bisa cek datanya di website kita, website bukanpartaipolitik.com. Di sana ada iklan yang ada berserta dengan nomor kontak yang bisa dihubungi dan nanti di sana tim marketingnya akan merespon teman-teman sekalian. Ya, ambil kesempatan ini teman-teman. Baik, kita kembali kepada bahasan kita tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan tes kejiwaan yang mereka lakukan. Melalui juru bicaranya PDIP, Mas Hasto atau Dr. Hasto, ya, yang terkenal dengan teorinya authoritarian populism leadership-nya, itu meneguhkan bahwa arti penting tes psikotes ini bagi mereka ya karena persoalannya adalah kegagalan PDIP di dalam membaca kader-kadernya ya. Dianggap bahwa PDIP ini gagal untuk membaca karakter ya, kondisi psikis dari Jokowi sehingga pada akhirnya mereka harus menelan pil pahit yang luar biasa. Dan untuk melakukan itu, mereka pada akhirnya memandang penting psikotes ini. Saya kira pada satu titik saya menganggap bahwa psikotes itu tidak keliru ya. Karena di situ melalui psikotes kita dapat mendapatkan gambaran-gambaran yang presisi, paling tidak seperti itu terkait dengan kondisi gambaran mental seseorang, ya kondisi kognitifnya, afeksinya, afektif ya, dan juga psikomotoriknya. Dan itu akan sangat membantu untuk pencitraan atau mencari gambaran tentang kondisi ya keberadaan seseorang. Nah, tetapi terlepas dari itu, ketika pernyataan Mas Hasto selalu berkaitan dengan Jokowi ya, saya kira itu ada sesuatu yang kurang pas ya, dan menurut saya itu tidak membantu untuk kembalinya ya comeback-nya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di hati masyarakat yang cukup banyak kecewa ya dengan bagaimana performa PDIP di belakang, apalagi ketika berseberangan dengan Pak Jokowi yang tentu merupakan kader mereka yang sayang sekali kemudian harus berpisah jalan karena perbedaan-perbedaan yang sangat prinsipal. Nah, yang menarik di sini adalah ketika memandang penting tes kejiwaan itu yang diarahkan pada kader-kader mereka, tetapi kemudian lupa pada elit-elit mereka. Saya melihat memang ada persoalan-persoalan yang serius, bukan hanya mereka-mereka yang baru ya di sekolah partai, tetapi ya mungkin seluruh fungsionaris ya dari ketua umum, sekretaris jenderal dan elit-elit yang lain perlu untuk melakukan tes kejiwaan ya, sebab bagaimanapun juga ini penting ya, jangan hanya menguji
memberikan tes evaluasi terkait dengan kondisi kejiwaan para petugas partai, tapi kemudian para pimpinan partainya lepas dari itu, ya. Dan kita sebenarnya tahu sendiri bagaimana ada hal-hal yang perlu dijelaskan, yang dieksplanasi secara teoritis terkait dengan kejiwaan-kejiwaan para elit-elit yang ada. Sorry, misalkan bagaimana mereka mencoba untuk mengatakan bahwa mereka bukan partai yang sifatnya bisa menerima mengakomodir persoalan dinasti, tetapi ya tentu kita tahu sendiri dengan cucu Soekarno yang kemarin tidak mendapatkan tiket untuk ke Senayan, tetapi kemudian mendapatkan tiket. Jadi ini kan sesuatu ada yang aneh dalam cara berpikir para elit-elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apalagi misalkan kita lihat kader mereka yang sekelas Arteria Dahlan, ya kalau tidak salah, itu berani sanggup untuk menyodorkan kepalanya kalau diminta oleh Megawati. Ya, ini menurut saya ada yang salah secara kejiwaan ini, ya. Bagaimana mungkin persoalan manusia bisa memberikan kepalanya kalau diminta untuk ini? Saya tidak tahu dalam artian sebenarnya atau dalam artian yang tidak sebenarnya. Tapi kesan saya ada yang salah dalam cara berpikir kader-kader PDIP, dan juga tentu elit-elit partai yang perlu bertanggung jawab tentang hal itu semua. Nah, disinilah kita harus melihat bahwa seringkali kita melihat orang lain itu mengalami suatu keanehan, dan kita lupa bahwa sebenarnya yang aneh itu bisa saja kita, karena ini berbicara tentang perspektif, bicara tentang sudut pandang, bicara tentang cara melihat dan cara memandang, cara merasakan. Ya, yang seringkali kita melihat orang lain aneh, padahal ya keanehan itu bersumber dari kita sendiri. Kalau kita ingat dengan teori apa yang disebut dengan problem of wrong direction atau problem salah arah, ya menurut saya tes kejiwaan ini arahnya ya keliru, ya harusnya yang di tes itu adalah dari puncaknya, ya, dari hulu ke hilir, ya, dari pimpinan sekelas Bu Megawati, ya. Ini penting sekali untuk dites kejiwaannya, dan juga Mas Hasto dites kejiwaannya, Mbak Puan dites kejiwaannya. Kalau memandang bahwa tes kejiwaan itu positif, ya, sehingga kita akan tahu sebenarnya ada masalah apa dengan kondisi-kondisi kejiwaan dari para elit-elit, ya. Ini yang menurut saya perlu diperhatikan, ya. Jangan sampai kemudian tes kejiwaan itu hanya untuk menjadi sebuah alat untuk menyerang posisi-posisi seseorang, ya. Apalagi misalkan dikaitkan dengan Pak Jokowi. Menurut saya ini ada sesuatu yang tidak fair, yang tidak adil. Ya, sekali lagi di sini bukan partai politik tidak mengabaikan arti penting dari hadirnya pendekatan psikotes, ya, karena itu dirasa sangat penting, ya. Karena dari perspektif keilmuan, hanya saja seringkali kita kecewa bahwa ilmu itu dipakai untuk melakukan pembenaran-pembenaran terkait dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Pada suatu masa saya pernah diminta oleh lembaga tertentu untuk melakukan sebuah riset yang lumayan dananya, ya, sekitar ratusan juta, untuk meriset hal yang sebenarnya dimintakan, ya, dipesan untuk diarahkan pada kesimpulan-kesimpulan tertentu atau temuan-temuan yang sebagaimana mereka inginkan. Nah, saya waktu itu menolak. Saya mengatakan bahwa temuan-temuan itu merupakan wujud dari kehadiran data itu sendiri. Artinya data itu akan berbicara sendiri, jadi tidak perlu harus dipaksa-paksa, ditentukan sedemikian rupa. Sama halnya dengan psikotes ini, ya. Saya kira kalau misalkan elit-elit partai itu mau betul-betul ingin mengevaluasi secara komprehensif seluruh kesisteman dari kepartaian, saya rasa saya mendukung, ya, dibuatnya tes, ya, psikotes itu. Tetapi sekali lagi, ya, jangan merupakan sebuah pesanan, jangan merupakan sesuatu yang sifatnya memenuhi variabel determinan, ya, ditentukan dan kemudian memunculkan sebuah tesis, sebuah simpulan yang, ya, merupakan kemauan dari yang empunya yang empunya partai dan sebagainya. Ini tidak fair juga pada akhirnya. Jadi catatan kita pada saat ini, ya, sekali lagi kita mendukung, mensupport 100% untuk melakukan tes kejiwaan di semua partai, ya. Ini menjadi variabel yang perlu dimasukkan untuk semua partai. Tetapi sekali lagi, kalau hal itu hanya dilakukan dalam rangka untuk pembenaran, it's the real problem, ya. Sama seperti yang saya sampaikan, saya meragukan disertasi Mas Hasto karena menyangkut tentang teori tentang authoritarian populism leadership, yang menurut saya itu sesuatu yang nggak perlu direset, tetapi sudah ada jawabannya, bukan partai politik.